Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Rafael Hutahayan. Oke, hari ini kita lagi banyak isu-isu yang lagi ramai. Ini lagi ramai kali nih. Nggak di Instagramku, nggak di dimanapun ramai. Oke, sebentar kita cari mancis dulu. Oke, ini kita mau bahas tentang youtuber yang lagi naik daunnya gara-gara nyerang satu orang. Dan sebenarnya ini berlanjut, nggak menyerang satu orang, tapi ada juga beberapa youtuber juga nyerang balik lawan dari satu orang tersebut. Dan sebelum kita mulai, di sini aku mau ngingetin sama kalian semua, para penonton ataupun pelaku youtuber yang menurut aku beraktivitas untuk memperbanyak viewers. Ya, ini aku mau ngingetin, aku nggak mau pansos dan nggak respon juga gitu soal panggungan ini. Cuman ini keresahan aku aja, karena kan basicnya aku kan rapper hip hop. Jadi biasanya kalau rapper kayak aku ini kan, kalau kita emang ada keresahan, ya kita bikinnya itu di lirik, ya kan. Jadi kalau seperti ini ya udah, kita sama-sama youtuber, ya kau youtuber ternama dan aku pemula. Oke, ya basicnya seperti itu. Jadi ini keresahan aku aja. Dan buat penonton, sekali lagi ini nggak pansos, nggak butuh panggungan, dan dibilang nggak miskin kali, nggak butuh uang kali lah. Bisa makan ikan asin apa aja udah bisa. Hidup sederhana. Hidup sederhana itu lebih enak daripada orang-orang yang ngaku orang kaya. Itulah. Oke, ini bukan endorse, karena nggak mungkin juga endorse ada masuk di channel YouTube yang masih 100 orang yang nonton, dan bahkan masih ada yang 53 yang nonton, anjing nggak. Oke, sebelum kita merokok, kita minum dulu biar relax. Kita minum Red Bull. Oke, ini kita bahasnya yang netral aja. Kita nggak mendukung Wahyu, aku juga nggak berpihak sama Bang Vito, walaupun kami satu kampung di Medan, aku nggak berpihak. Nah, ini opini aku sebagai pribumi yang resah dengan video-video ini yang lagi rame. Sebenarnya ini adalah pembahasan yang aku keluar dari opini aku. Kenapa? Secara logika kita gini aja. Wahyudip ngambil play button silvernya siapa? Raga temannya Samcan itu ya. Nah, dia ngambil play buttonnya Raga di rumah dia gitu, di rumah si Raga gitu. Sementara kita tahu dia bakalan masuk dari depan gitu. Dia bukan si Wahyudip bukan mencuri di malam hari atau bobol rumah, enggak gitu. Dia masuk gitu aja kan dari depan rumah kan. Dan pasti Raga pasti punya tetangga dong, ya enggak? Dan yang bikin aku ini makin paham bahwa ini adalah tontonan orang-orang yang bodoh gitu. Terutama aku yang udah nonton juga, aku bodoh nonton ini. Tapi ini adalah opini aku gitu kan, bahwa ini adalah settingan real gitu. Bahwa dasarnya awalnya ini Wahyudip udah ngomongin Vito nih. Yang awal videonya itu yang Wahyudip nyari Vito ada di paret tong sampah. Awalnya itu kan, dan lebihnya aku nggak tahu. Itu yang aku tahu awalnya itu. Ya udah, Bang Vito kasih panggung ke Wahyudip ya, dan itu nggak tahu lagi ya lebihnya. Nah, aku juga nggak kepo kali sama kehidupan YouTube orang itu. Dan yang aku tahu ini ya opini aku yang bisa aku sampaikan gitu kan. Dan mau kalian nonton mau enggak ya nggak masalah gitu. Ini hanya opini aku ya, sambil aku bercerita ya aku rekam ya kan. Opini aku yang pertama soal play button silvernya Raga yang diambil Wahyudip, dan teman Raga ngambil play buttonnya Raga dari Wahyudip tuh ketemu di salah satu tempat makan kayaknya di McDonald atau di tempat KFC gitu. Dan temennya Raga ini dipukul sama Wahyudip gara-gara Wahyudip pengen Raga yang ngambil play button silver. Oke, kasih tanggapan deh. Kita kasih tanggapan ya kan. Kita apa dulu ya.
harusnya kita cara logiknya di tempat KFC itu rame kali orang, rame kali. Jadi kalau emang ada keributan pasti pihak security itu udah datang gitu kan, karena mereka udah ada bikin keributan di dalam lokasi tersebut, di dalam rumah makan tersebut kan. Kenapa security atau orang yang di belakang lagi makan kenapa nggak datang gitu? Nah itu satu, berarti ini udah ada settingan yang udah mereka rekayasa di balik tersebut, bisa jadi. Karena kalau opini aku seperti itu. Dan kedua, si temannya Kiraga ini pengen ngikuti aturannya Wahyudin. Oke, mereka keluar dan mereka berbicara dan akhirnya cekcok, dan akhirnya Wahyudin mukulin si teman Raka ini, Raka atau si Raga atau siapa namanya itu lah. Dan yang bodohnya lagi, kenapa orang nggak ada di lokasi itu? Dan nggak mungkin di lokasi tersebut tuh nggak ada orang, tuh nggak mungkin, pasti ada orang yang bakalan memisahkan, ataupun temannya ini bisa ngomong tolong gitu. Di dasarnya wah ini pencuri gitu kan, ini enggak gitu, panahnya gitu, diam pelongok bikin vlog ngomong aku dipukul sampai berdarah gini, fuck, itu semua udah kayak settingan gitu biar rame aja gitu, biar ada tontonan gitu, biar viewers banyak gitu kan. Dan pada akhirnya kita kembali ke Bang Pito, dimana Bang Pito akhirnya fight sama Wahyudip ya kan, yang dimana di tempat yang ditentukan Wahyudip di ring ternyata enggak gitu kan, dan ternyata di halaman. Oke, kesimpulannya mereka live di Instagram, kita bakal nonton. Tapi sebelum kita tonton aku ngasih opini, dimana mereka datang sambil ngevlog, sambil mengasih tahu bahwa Bang Pito akhirnya ketemu sama Wahyudip. Tapi mungkin kita nonton juga, lebih baik kita tonton dulu ya, kita tonton. Gak jelas gimana? Oke, kita play ya. Gak jelas gimana? Kau bilang ring. Letak apa kau? Ayo. Sabar tuh. Apa? Ya sabar anjing. Sabar dulu, sabar gue mau live dulu bentar. Sabar anjing, gue panggil ajudan gue ya. Sabar ya. Gue pakai kamera belakang loh. Ayo. Mau sampai bacot. Ding. Ring itu kok tipe. Mana? Sabar anjing. Jelas jauh. Pakai kamera belakang aja lah. Mana? Mana ayo? Sabar. Hah? Oh. Ini kau bilang mau di live kan? Ya ayo. Ayo. Ada. Otak. Masker gua anjing. Hah? Masker gua. Udah, dan pada akhirnya delay gitu, kayak live-nya ini berhenti gitu kan. Tapi kita habiskan aja 1 menit berapa nih, masih 1 menit 57.
Oke, dan pada dasarnya videonya udah habis dan kebanyakan dijeda. Oke, ini opini aku tentang Wahyudip versus Bang Vito. Di sini ada opini aku yang muncul bahwa dasarnya ini bisa jadi settingan juga gitu. Ini udah direkayasa oleh Bang Vito. Bisa jadi nih ya, bisa jadi belum Bang Vito datang ke Jakarta, mungkin Bang Vito udah kontak ke Wahyudip. Gimana kalau gini aja, gini kita benar-benar berantem, kita bikin settingan real, kita berantem saling menguntungkan. Kau dapat subscriber dan kau bisa aku kasih duit lah, contohnya gitu. Ini opini aku ya, entah Wahyudip dapat duit, uang perobatan ya kan. Nah jadi terjadilah gitu berantemnya, dan pas live Instagram ada jeda, dan nggak mungkin ini terjadi jedanya gara-gara kota gitu kan, kota paket, nggak mungkin, pasti ada yang jeda. Salah satunya yang jeda kita nggak tahu, karena yang kita tahu situ ada pacarnya Bang Vito ya kan, bisa jadi pacarnya Bang Vito karena ini kamera belakang. Ini settingan ini memang udah diatur gitu sebelum memang ketemu gitu. Memang dasarnya dari awal Bang Vito buat skena ini mungkin ini udah diatur juga gitu. Awalnya oke lah dari awal ini memang nggak ada aturan, memang dari konsepnya Wahyudip biar pansos atau apa, tapi ujung-ujung pada dasarnya pas udah entah di pertengahan atau di mana Bang Vito muncul opini bikin settingan real. Ini opini aku karena di saat Bang Vito pingsan dia dijemput sama teman-temannya Raka siapa itu sama Samchan, dijemput. Secara logik ya oke, secara logiknya memang mereka tahu, tapi kan ini memang orang ini dua memang mau berantem gitu kan, memang mau berantemnya secara live one gitu ya kan. Nah, jadi ngapain juga ada Samchan, ada Raga itu di situ gitu. Terus pura-pura Bang Vito pingsan lah di bawah. Iya kali Bang Vito pingsan ya kan. Dan pada dasarnya manusia kalau emang yang dipukul tangan atau kepala belum tentu pingsan. Jadi ini opini aku, ini adalah tontonan orang-orang bodoh sih, biar view tontonan YouTube mereka banyak gitu. Contohnya salah satu Bang Vito, karena Bang Vito udah memenuhi 1 juta subscriber. Nah, dan bisa jadi mereka ada bikin grup ini, bisa jadi nih ya, grup yang bisa kita bikin anak DPR ya kan. Di situ ada Koji TV, ada Samchan, ada youtuber lain untuk meramaikan skena ini gitu, skenanya settingan real ini gitu kan. Jadi menurut aku nih kayak settingan anjing, dan mereka ini bisa dapat awards terbaik. Kalau dibikin film ini bisa dapat awards orangnya udah, karena real gitu, settingan real, nggak pakai stuntman gitu, real langsung berantem. Dan aku lihat di channel YouTube-nya Bang Vito ada beberapa video itu yang memang nggak bisa ditayangkan. Kemungkinan besar oke, kita bikin opininya, YouTube juga tidak memperbolehkan ada video kekerasan. Nah jadi maka dipotong ya kan, makanya mereka buat live. Kenapa buat live? Karena Bang Vito bakalan udah tahu YouTube nggak bisa bikin kekerasan, makanya dibikin live di Instagram. Ya opini kita udah muncul, dan semoga buat teman-teman yang nonton, yang nggak nonton juga kayak gimana. Dan ini buat yang lagi nonton, kita bisa satu pemikiran. Jadi memang sebelumnya Bang Vito udah nyuruh ke Wahyudip agar live ya kan. Terjadilah isu yang katanya, yang kita lihat Wahyudip berdarah lah, yang inilah. Dan ini nggak jauh beda sama videonya yang Lex yang dipukulin sama fans-fansnya K-popers gitu anjing, nggak jauh beda gitu. Sebenarnya pengen ngomong kotor juga, cuman fuck you aja lah buat skena orang itulah yang tahu kan. Cuman opini aku seperti itulah, dan yang pengen tahu lagi opini aku tentang mereka bisa aku lanjutin ya, bisa aku lanjutin. Kalian bisa tulis di kolom komentar, bikin part 2 tentang opini mereka. Aku bahas lagi dengan
minuman Red Bull sekali lagi, Red Bull lagi Red Bull. Oke, aku mungkin video ini sekian di sini aja. Dan buat orang-orang yang merasa tidak enak atau tidak apa ya bahasa bedanya, kalau emang nggak sore sama video ini dan merasa tersinggung kalau opini aku seperti ini, kalian bisa DM Instagram aku ya, aku cantumin Instagram aku ya, kita ngomong gitu kan, ngomong. Kalau emang ujungnya kalau emang mau berantem ya, kalau mau berantem itu nggak usah pakai bawa kamera ya kan, nggak perlu kamera, nggak perlu live gitu. Tinggal kita bawa aja orang ini aja yang menentukan siapa yang menang ya kan. Nah itu dia. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Yang pengen ada part 2, part 8 ya, komen aja ya kan. Oke, aku Rafael Utayan, peace out.